Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, semuanya sudah siap. Buku tulisnya sudah dibuka. Penggaris enggak? LKS-nya juga sudah disiapkan. Tadi sudah nonton videonya ya, video pembelajarannya. Yang belum nonton nanti ditonton dulu. Supaya materi yang disampaikan hari ini kalian tetap lebih paham. Dan untuk hari ini pembelajarannya akan dipandu oleh Kak Ulfa dan Kak Bayu. Pak Adi ada rapat di ruang kelas 1 bersama Pak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru yang lainnya. Sekarang saya berikan kendalinya kepada Kak Ulfa. Kak apa Ibu ya? Kak aja. Kak Ulfa. Monggo Kak Ulfa. Iya, terima kasih Pak Romadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Baik. Semangat ya. Sulaiman. Keluarga. Oke, kemarin kan sama Pak Adi sudah sampai ke perkalian. Nah, sekarang kita ke pembagian bilangan bulat. Coba perhatikan gambar ini. Ada berapa tas ini? 6. Oke, 6. Boleh minta salah satu untuk membacakan ini? Siapa ya? Aura, coba bacakan. Kelihatan, Kak? Belum kelihatan? Sudah kelihatan? Belum. Belum. Arya. Sudah kelihatan belum? Belum. Belum. Layarnya lebih digeser. Diperbesar coba. Nah, sudah. Coba. Sudah kelihatan belum? Belum. Belum. Kalau yang lain? Kaira Yang lain? Udah. Udah. Coba dibaca. Sekolah Dasar Sukamaju akan membagikan 6 tas kepada 3 siswa berprestasi. Masing-masing siswa mendapatkan bagian sama banyak. Berapa tas yang diterima oleh masing-masing siswa? Coba tulis ulang bacaan di atas dengan kalimatmu sendiri. Oke, ada 6 tas yang dibagikan ke 3 siswa. Berarti kalau di dalam bentuk bilangan menjadi ditulisnya apa? 6 dibagi berapa? 6 dibagi 3. Tuh, 6 dibagi 3 berapa sih? 2. Coba kita lihat. 6 dibagi 3
itu sama dengan 6 dikurangi 3 dikurangi 3. 3-nya ada 2 kali. Sehingga hasilnya 2. Itu ya. Ya. Oke, lanjut. Kalau 10 dibagi 2, jadinya 10 dikurangi berapa? 2. 10 kurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2. 2-nya ada 5 kali. Jadi 10 bagi 2 sama dengan 5. Oke, kalau ini negatif 15 dibagi negatif 5. Jadi tulisannya berapa? Negatif 5 dikurangi negatif 5 dikurangi negatif 5 dikurangi negatif 5. Coba kalau ini negatif 15 dikurangi negatif 5 berapa? Negatif 10. Berapa? Negatif 10. Betul, negatif 10 dikurangi negatif 5. Negatif 5. Nah, negatif 5 dikurangi negatif 5 jadinya 0. 0 habis. Jadi negatif 5-nya ada 3. Hasilnya adalah 3. Itu kalau ini. Min 8, negatif 8 dibagi 4. Kok diginian? Dari 8 dibagi 4 menjadi 2. 2. Yang 1, 4 dibagi 4 sama dengan 1. 1. Ya, 0 dibagi 4 sama dengan 0. 0. Negatif 4 dibagi 4 menjadi Negatif 2. negatif 1. Ini loh. Nah, negatif 8 dibagi 4 menjadi Negatif 2. negatif 2. Jadi di sini bisa disimpulkan kalau positif dibagi sama positif hasilnya positif. Nah, kalau negatif dibagi sama positif jadinya negatif. Begitupun sebaliknya, kalau positif dibagi negatif jadinya negatif. Gitu ya. Ya. Oke, kalau ini 9 dibagi negatif 3. Berapa? Negatif 3. Kita lihat. Betul ya, negatif 3. Oke. Kalau yang ini coba dibaca sama Amrafin ada? Enggak ada? Oke, lainnya bentar. Kalau Mas Satria ada enggak? Ada. Oke, ayo dibaca coba. Halaman berapa? Ini. Yang di layar coba. Kelihatan enggak? Halaman berapa, Bu? Baru gabung. Oh, baru gabung. Yang lainnya dulu aja, nggak apa-apa. Apa ya? Mas Raka, ada nggak Mas Raka? Ada. Dibaca coba Mas. Penyelam dapat menyelam 10 meter di bawah permukaan laut. Penyelam tersebut dapat menyelam dengan kecepatan 2 meter per detik. Hitung waktu yang dibutuhkan penyelam untuk menyelam 10 meter. Oke, terima kasih Mas Raka. Nah, kalau untuk menyelam ke 10 meter di bawah permukaan laut. Di bawah permukaan laut itu kita misalkan negatif. Jadinya negatif 10. Nah, penyelam dapat menyelam dengan kecepatan 2 meter per detik. Jadi, 1 detiknya itu kapalnya, penyelamnya turun menjadi
turun menjadi negatif 2. Nah, kalau negatif 10 itu berapa kalinya negatif 2? 5. 5. Oke. Jadi kayak gini ya, negatif 10 dibagi negatif 2 sama dengan 5. Paham enggak? Paham. Oke. Paham. Coba sekarang dibuka LKS-nya. Yang halaman 43. Udah. Itu ada sifat-sifat pembagian bilangan bulat. Yang pertama itu tidak tertutup. Dilihat di contohnya, 2 dibagi negatif 5 sama dengan negatif 0,4. Ya toh? Nah, negatif 0,4 itu bukan bilangan bulat, tapi bilangan 0,4 itu bilangan apa? Desimal. Ya. Jadi tidak hanya bisa menghasilkan bilangan bulat, tapi juga bisa menghasilkan bilangan desimal. Seperti itu ya. Oke, yang kedua, sifat kedua, tidak berlaku sifat komutatif atau pertukaran. Contohnya, 12 dibagi negatif 5 sama dengan negatif 2. Negatif 6 dibagi 12 sama dengan negatif 0,5. Jadi kalau dibalik, hasilnya berbeda. Kalau perkalian kemarin kan ditukar posisinya tetap sama kan hasilnya. Misalnya 12 dikali 6 hasilnya berapa? 72. 72. Kalau 6 dikali 12 hasilnya sama enggak? Sama. Nah, ya, kalau pembagian tidak bisa ditukar. Oke, yang selanjutnya yang sifat ketiga, baliknya, halaman 44. Sudah. Tidak berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Contohnya itu, dalam kurung ada 20 dibagi 4. Di luar kurung ada dibagi 2. Kalau seperti ini, dikerjakan ya di dalam kurungnya dulu. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Habis itu dibagi 2 sama dengan 2,5. Berbeda dengan yang di bawahnya. Yang di luar kurung adalah 20, yang di dalam kurung adalah 4 dibagi 2. Nah, dikerjakan yang kurung dulu. Jadi 20 dibagi 4 bagi 2 adalah 2. Jadinya 10. Hasilnya sama enggak? Enggak toh? Enggak. Oke. Yang selanjutnya kita latihan di ulangan harian 9 bersama Pak Bayu. Yes. Jadi itu. Halo. Ya. Dan maaf ya tadi kayaknya di laptop saya ada masalah terkait suara. Oke. Sudah terdengar kan ya suara saya?
dari Kak Ulfa tadi ya. Oke, mungkin dari nomor 1 ya. Kita coba bacakan. Nomor 1 adalah 90 bagi 3 sama dengan N. Nilai N-nya berapa? Gitu. Ayo ada yang 30. bisa? Berapa? 30. Oke, 30 ya. 30. Betul sekali. Ya memang 90 dibagi 3, 30. Betul. Oke, kedua. 75 dibagi negatif 15. A. Negatif 5. Negatif 5. Oke, betul. Negatif 5. Tadi benar ya. Sama yang tadi disampaikan Kak Ulfa, ketika bilangan positif dibagi dengan negatif, hasilnya negatif. Betul. Jadi negatif 5. Oke, betul. Lanjut. 110 dibagi, oh ya, negatif 110 dibagi 11. Berapa? C. Negatif 10. Negatif 10. Oke, negatif Negatif 10. negatif 10 ya, betul. Masih sama ya tadi ya. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Ya, betul sekali. Oke, lanjut. Negatif 72 dibagi negatif 72 dibagi negatif 6. Ya, sama dengan berapa? C. 12. 12. 12. Betul. Jadi negatif dibagi dengan negatif, hasilnya positif. Sama seperti perkalian gitu ya. Jika negatif dikali negatif, hasilnya juga positif. Seperti itu. Lanjut nomor 5. Negatif 160 dibagi 32. Berapa? A. Negatif 5. Negatif A. A. Negatif 5. Oke, negatif 5. Betul. Oke. Jadi memang sama ya, negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Oke. Sekali lagi ya, mungkin ini nomor 6. 50 dibagi negatif 2 dibagi negatif 1. Ada yang bisa? D. A. Berapa kira-kira? 5. 25. A. Ayo. Atau D, ayo. A atau D? A. Yang benar, 25. yang benar. 25. Ya betul, jawabannya yang A. Betul sekali. Jadi memang kalau 3 kali ya, yang pertama kan tetap hitung dari kiri. Jadi 50 dibagi negatif 2 dulu. Jadi hasilnya kan 20 negatif 25. Baru dibagi negatif 1. Jadi hasilnya 25. Seperti itu ya untuk yang 3 angka, seperti itu ya cara mengerjakannya seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut ke yang room 2 ya. Yang room 2 gitu. Nomor 1 gitu. Negatif 18 dibagi 6 berapa? 3. 3. Yang room 2. 3 atau negatif 3? Negatif 3. Negatif 3, betul. Ya, nomor 2. Negatif 21 dibagi negatif 7. 3. 3. 3. Oke. 3. 3. Sama ya, negatif bagi negatif, hasilnya positif. Oke, lanjut. 72 dibagi 12. 6. 6. 6. Betul. Nih, men bagi men apa nih? Oke. Lanjut nomor 4. 60 dibagi negatif 4. Yuk, berapa? Negatif 15. Negatif 15. 15. Oke. Nomor 5. 125 dibagi negatif 25. Negatif 5. Negatif 5. Negatif 5. Oh, negatif 5. Tepat sekali.
Oke, tinggal satu lagi, nomor 6, nomor 6. Yang 18 dibagi negatif 3 dibagi negatif 1. 6. Negatif 6, 6. 6. 6. 6 atau negatif 6 nih, yo lagi. Negatif 6. 6. Ya, yang betul apa coba? Yo. Mau mencoba menjawab 6. lagi apa? 6 atau negatif 6? 6. 6. 6. Ya, yang betul 6. 6. Ya. Betul, 6. Jadi emang tadi sama gitu ya. Karena yang dibagi pertama kan 18 dibagi negatif 3 gitu. Jadi hasilnya negatif 6. Nah, negatif 6 dibagi negatif 1 gitu. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Jadi hasilnya 6 gitu ya. Positif. Seperti itu. Mungkin bisa dilanjut lagi ya sama Kak Ulfa setelah ini. Oke, udah pinter-pinter ya tadi. Jawabnya cepat. Para bisa sih Bu. Biasanya yang bisa loh. Kita lanjutkan. Bisa. Nah, sekarang operasi campuran. Negatif 2 dikali 8 ditambah 40 dikurangi 10. Kalau berjumpa dengan soal seperti ini, urutan pengerjaannya itu dari yang dikali dulu. Habis itu ditambah, lalu dikurangi. Coba berapa? Negatif 12 dikali 8. Negatif 96. 96. Negatif 96. 6. Ditambah 40 berapa? 136. 136. Dikurangi 10. 126. 126. Kita lihat. 6. Berapa tadi jawabannya? Tadi pada jawab berapa? 96. Oke. Jadi negatif 96 ditambah 40 dikurangi 10. Hasilnya negatif 66. Coba yang ini yang B. 40 dibagi negatif 16 dikali 10 dikurangi negatif 30. Karena ini pembagian, sama perkalian itu sama kuatnya. Jadi urutan pengerjaannya itu dari yang sebelah kiri dulu. Dibagi dulu 40 dibagi negatif 16. 48 dibagi negatif 16 berapa? Negatif 3. Negatif 3. Negatif 3. Negatif 3. Oke, setelah itu dikali 10 berapa? Negatif 30. Negatif 30. negatif 30 dikurangi negatif 30 berapa? 0. 0. Coba kita lihat. Betul ya, 0. Oke. Yang C sekarang coba. 120 dibagi negatif 12 ditambah 24 dikali negatif 10. Dikerjakan yang mana dulu? Pembagian. Oke, pembagian. Hasilnya berapa? Negatif 10. Negatif Negatif 10. 10. Setelah pembagian, dikerjakan yang mana lagi? Perkalian. Kalian. Pembagian. 24 dikali negatif 10. Negatif 240. 140. Berarti tadi negatif 10 ditambah negatif 20, 240 berapa? 250. Negatif 250. 150. Negatif 250 ya. Oke, yang terakhir ini.
Negatif 70 dikurangi negatif 10 dibagi 10 kali 12. Kalau ada kurungnya seperti ini, dikerjakan yang kurungnya dulu. Jadi berapa ini? 60. 60. 60 atau negatif 60? 60. 60. 60. 60. Negatif 70 dikurangi negatif 10 kok 60? Negatif 60. Iya, negatif 60. Setelah itu dibagi 10 kali 12. Berapa? Negatif 60 dibagi 10. 126. Negatif 60 dibagi 10. Negatif 6. Dikali 12. Negatif 76. Negatif 5. 8. Berapa ayo? Negatif 6 dikali 12. Negatif Negatif 72. Negatif 72. Itu ya. Oke, sekarang dibuka coba yang LKS halaman 46. Dah. Dah. Oke, yang C itu paham enggak? Setengah dikurangi 0,25 ditambah 1/5. Kita jadikan pecahan dulu. Jadinya 1/2 dikurangi 1/4 ditambah 1/5. Disamakan penyebutnya jadi 20. Jadi 20. Jadi di atasnya berapa? 10/20 dikurangi 5/20 ditambah 4/20. Hasilnya 9/20. Oke, sekarang yang D. Yang D itu kita ubah menjadi desimal. Jadi 2,5 dikurangi 3/10 kalau jadi desimal jadinya 0,3. 0,3 dikali 20/100. Kalau dijadikan desimal berapa? 0,2. Oke, 0,2. Jadi kita kerjakan yang perkalian dulu. Negatif 0,3 dikali 0,2. Berapa? 0,06. 0,0. Ya, paham ya 0,06 itu? Jadi 2,5 dikurangi 0,06. Hasilnya 2,44. Oke. Yang E coba. 2/5 ditambah setengah dikali 1. 2/3 dibagi 3/5. Kita kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. Disamakan penyebutnya jadi 10. 10 dibagi 5 dikali 2 jadinya 4. Jadi 4/10 ditambah 10 dikali 2 jadinya dibagi 2 jadi 5 dikali 1 5. Jadi 5/10 dikali 1/1 2/3 dijadikan pecahan biasa jadinya 5/3. 5/3 dibagi 3/5. Oke, dalam kurung itu jadi 9/10 dikali 5/3 dibagi 3/5. Kalau perkalian dan pembagian nggak usah disamakan menyebutnya kan? Oke, jadi hasilnya adalah 225 dibagi 90. Dijadikan pecahan campuran. Jadi 2/45/90. Oke.
Coba ada yang mau baca? Siapa? Mbak tunjuk ya. Mbak Regina, ada enggak? Enggak ada? Ada, Bu. Ada. Oke, dibaca coba. Nih. Meli membeli 250 buah jeruk. Jeruk tersebut yang dimasukkan ke dalam 10 kantong plastik. Jika berat 1 jeruk 200 gram, berapa kilogram buah apel dalam 1 kantong plastik? Oke, ada 250 jeruk yang akan dimasukkan ke 10 kantong. Jadi satu kantongnya itu berisi berapa jeruk? 25. 25. Nah, jika beratnya satu jeruk adalah 200 gram, berarti kalau 25 jeruk berapa gram? 5.000. 5 kilo. 5 kilo. Kalau Itu. ditulis jadi seperti ini ya. 250 dibagi 10 dikali 200 gram. Oke. Kita coba latihan nih. Yang mana ya? Yang ini, seorang tukang gali sumur mampu menggali tanah dengan kedalaman 1 meter setiap jam. Kedalaman sumur yang diinginkan 40 meter. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menggali sumur? Jadi, semakin ke bawah itu kita misalkan negatif. Kalau negatif 1 adalah setiap 1 jam, kalau negatif 40 berapa jam? 40. 40 jam. Jam. Oke, kalau yang ini, Beni membeli 60 buah jambu biji di pedagang. Seluruh jambu biji tersebut akan dibagikan kepada 5 temannya. Berapa buah jambu biji yang diterima oleh masing-masing teman Beni? Ada 60 buah jambu biji dibagikan ke 5 temannya. Jadinya satu temannya dapat berapa? 12. Kalau dalam bilangan ditulisnya adalah 60 dibagi 5 gitu ya. Nah, yang ini coba. Edo mempunyai 241 butir kelereng. Satu orang temannya meminta 27 butir kelereng untuk bermain. Kakaknya memberi 50 butir kelereng. Edo tidak boleh bermain kelereng oleh ayahnya. Oleh karena itu, Edo membagikan seluruh kelereng miliknya kepada 12 temannya. Masing-masing temannya mendapat pembagian kelereng sama rata. Berapa butir kelereng yang didapat oleh masing-masing teman itu? Jadi gimana bentuk bilangannya? 241 dikurangi Kurangi 27 tambah 50 dibagi 12. Kelihatan enggak? Berapa tadi bentuk bilangannya? 241 kurangi 27 tambah 50 bagi 12. Bagi 12. Oke.
Dikerjakan yang mana dulu kalau seperti ini? Pembagian. Oke, 50 dibagi 12 belum bisa ya. Oke. Karena tidak bisa dibagi kan 50 dibagi 12, kita kerjakan yang ini dulu. Berapa? 241 dikurangi 27. 214. 200. 14. Berapa? Benar, 214. 214 ditambah 50 berapa? 264. 264. 264. 264. 264. 264 dibagi 12 berapa? 22. 22. Jadi setiap butir yang diperoleh oleh masing-masing teman Edo adalah 22 butir. Oke. Perhatikan gambar dan bacaan berikut dengan cermat. Ini gambar apa sih? Pesawat. Pesawat. Oke. Pesawat. Sekarang Ibu minta siapa ya untuk membaca? Mas Satria coba. Ada enggak? Yang mana, Bu? Ini. Betul, nggak kelihatan. Enggak kelihatan. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan belum Mas Satria? Belum. Belum. Kalau yang lain kelihatan enggak? Kelihatan. 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 Oke, kelihatan. Coba yang lainnya, Mas El Rafa ada nggak? Nggak ada. Kita coba Mas Arya. Mas Arya, ada nggak? Kok nggak ada semua? Coba deh, Mbak Aulia Hanifah, ada nggak? Nggak ada semua ya. Tuh. Mas Zayan. Mas Zayan, ada nggak? Ada, Bu. Oke, dibaca coba Mas. Ini, sampai tanda seru. Sebuah pesawat tempur berada pada ketinggian 650 kaki di atas permukaan tanah. Pada saat cuaca mendung, pilot segera menurunkan pesawat tempur pada ketinggian 2 kaki setiap menitnya. Selama 3 menit cuaca membaik, kemudian pesawat kembali dinaikkan pada ketinggian 8 kaki. Hitungan ketinggian pesawat saat ini. Oke, dari ketinggian 650 kaki di atas permukaan tanah. Kita misalkan positif karena di atas permukaan. Nah, karena cuaca mendung, pilotnya menurunkan pesawat 2 kaki setiap menitnya. Kalau selama 3 menit berarti turun berapa? 6. 6 kaki setiap 3 menit. Kemudian pesawat kembali dinaikkan. Kalau dinaikkan berarti bertambah ketinggiannya.
bertambah 8 kaki. Jadi ditulisnya gini. 650 dikurangi karena turun 2 kali 3 ditambah 8. Jadinya hasilnya adalah 652 kaki. Sampai sini paham enggak? Paham. Oke, paham. Kak ini. Siapa ya? Baca lagi deh. Mbak Cantik Miracle, ada nggak? Mbak Cantik. Oke, dibaca dong, Mbak. Seekor tupai hingga pada sebatang pohon dengan ketinggian 20 meter. Jadi, tupai tergelincir sejauh 2 meter setiap menitnya. Pohon dalam keadaan licin dan basah. Berapa meter ketinggian tupai setelah 5 menit? Yeay. Ketinggian tupai yaitu 20 meter. Jadi positif. Kemudian tergelincir sejauh 2 meter setiap menitnya. Kalau setiap 1 menit turun 2 meter, kalau 5 menit turun berapa? 10. 10 meter. Berapa ketinggian tupai? Ditulisnya seperti ini. 20 dikurangi 2 dikali 5 karena 5 menit. Hasilnya adalah 20 dikurangi 10 sama dengan 10. Paham? Paham. Oke. Yang selanjutnya kita review soal ulangan harian 11. 11. Halaman 51 bersama Pak Bayu. 51. Ya, saya kembali lagi. Ya. Oke. Halaman 51 ya LKS. Bisa disiapkan. Oke, soalnya saya bacakan ya nanti coba dari semuanya bisa menjawab gitu ya. Kira-kira jawabannya yang benar yang mana? Pak Budi bekerja di kantor yang berlantai 20 di atas tanah dan 3 lantai di bawah tanah. Pak Budi berada di lift lantai 4. Ia turun 6 lantai untuk mengantarkan barang. Setelah mengantarkan barang, ia harus naik lagi 15 lantai untuk memberikan laporan. Manakah pernyataan yang benar? Coba ada yang bisa menjawab belum untuk pertanyaan nomor 1? Kira-kira jawabannya berapa? Atau yang mana yang lebih tepatnya? Pernyataan di bawah itu yang benar yang mana? Masih bingung? Ayo coba dihitung, coba dicek gitu ya. Saat mengantarkan barang, Pak Budi berada 2 lantai di bawah tanah. Oke, ada jawaban yang lain nggak? Nah, sebelum kita bahas nih, jangan yang lain belum? Atau masih pada bingung? Ayo. Oke, mungkin langsung saya bahas saja ya. Ini tadi jawabannya ada yang jawab di A ya? Oke. Bisa dilihat ya. Oke. Jadi gini. Yang pertama kita perlu ketahui gitu ya. Bahwa posisinya Pak Budi itu di lantai 4.
Kemudian dia turun 6 lantai. Jadi seperti yang biasanya kita ajarkan dulu ya. Jadi ketika lantai yang di atas itu kan dianggapnya nilainya positif gitu ya. Kemudian untuk yang lantai atau turun ke bawah, ke lantai yang bawah, kita anggap sebagai negatif. Jadi mungkin paling enak menggunakan garis bilangan sebenarnya ya. Jadi mungkin bisa digambar itu dari negatif 3 sampai ke 20. Itu cara paling gampang untuk menjawab soal ini sebenarnya. Biar langsung paham gitu cara penjelasannya. Kalau misalkan mau ditulis seperti itu. Jadi yang pertama Pak Budi kan di posisi 4 nih. Berarti dia anggap saja bisa dituliskan 4. Jadi pakai apa ya? Bentar ya. Pakai Word aja ya. Ini Word semua. Oke. Biar lebih enak penjelasannya. Oke. Oke. Sudah terlihat belum ininya? Terkait ini apa namanya? Layarnya sudah terlihat. Oke. Jadi gini, untuk menjawab soal ini, teman-teman harus tahu gitu ya. Pak Budi kan posisinya di lantai 4 gitu. Jadi kita tuliskan 4 gitu. Nah, 4. Kemudian Pak Budi turun 6 lantai gitu kan, ke bawah gitu. 6 lantai turun ke bawah. Jadi bisa dituliskan kalau secara tadi yang sudah saya sampaikan di awal ya. Jadi kalau turun itu kan negatif gitu anggapannya. Berarti kita tulis kurang gitu ya, atau negatif 6 gitu. Jadi 4 dikurang 6 gitu. Nah, terus setelah itu mengantarkan barang dia harus naik lagi 15 lantai. Jadi tinggal ditambahkan 15 karena naik ya. Jadi kalau turun negatif, jadi kalau naik positif. Jadi tambah 15. Oke, 15. Ini kelihatan ya sih atau terlalu kecil ya? Nah, Kelihatan. oke, kelihatan ya. Oke, sip. 15 gitu kan ya. Jadi kalau di total berapa? Dijumlahkan hasilnya berapa? (13). Ya, seperti itu ya. Jadi, kalau pernyataannya yang cocok sama jawaban ini, pernyataannya ya di yang nomor yang pilihan D. Kenapa? Karena 13 ini menyimbolkan bahwa dia posisinya di lantai ke-13. Gitu. Pak Budi itu posisinya di lantai ke-13. Nah, seperti itu ya. Untuk cara menjawabnya. Untuk soal nomor 1 ya. Jadi bisa dicoba dipahami. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan dulu nih sebelum geser ke nomor bawahnya. Atau ada yang dibingungkan. Seperti itu cara menjawabnya. Oke, seperti itu ya. Kita lanjutkan kembali untuk nomor 2. Ada yang ingin membacakan nomor 2? Oh ya, boleh. Silakan. Coba Mas Raka dibacakan. Dalam satu kompetisi sepak bola, setiap kesebelasan mendapat kesempatan 12 kali bermain. Setiap kemenangan diberi nilai 3, seri diberi nilai 1. Tetapi jika
mengalami kekalahan akan mendapat nilai negatif 1. Kesebelasan A mendapatkan kemenangan 7 kali dan 2 kali seri. Manakah pertanyaan yang benar? Oke. Oke. Ada yang bisa menjawab atau mungkin coba dihitung dulu deh. Dalam D. jawabannya mana? Jawabannya mana? D. D. Oke, D. Oke. Yang lain nggak? Ada yang jawab yang nomor lain gitu jawabannya? Jawaban yang lain maksudnya? Ada nggak? Atau udah nih semuanya D juga? A. Oh, A. Oke. A. A dan ada 2 jawabannya, ada yang A dan D. Oke. Mungkin kita perlu tahu juga ya. Kak. E. E. Bisa sampai D doang ya. Kok sampai E? B. Hah? B. Apa? B. Oh, D. Ya. D. Oke. Kita coba hitung ya. Nah, oke. Kita hitung dulu. Kalau misalkan kita lihat dari total, mungkin bisa kita jumlahkan semua ya nanti ya, biar lebih jelas gitu ya. Tadi ada yang jawab yang kesebelasan A mengalami kekalahan sebanyak 5 kali. Ya. Coba dihitung dulu kita setiap tim itu bermain berapa kali dulu? Berapa coba? Bermainnya? 12 kali. Kan 12. Oke. Nah, kalau di situ dituliskan berapa? Kesebelasan A mendapatkan kemenangan 7 kali dan 2 kali seri. Jadi kalau di total 7 tambah 2 berapa? 9. 9. 9 Sedangkan tadi mainnya cuma 12 kali. 12 kali. Jadi ya berarti tim A itu mengalami kekalahan itu sebanyak 3 kali. Yang benar itu ya, itu benar. Untuk yang bagian yang itu ya, kesebelasan mengalami kekalahan itu berapa kali? Ya jawabannya 3 kali. Tuh. Seperti itu. Nah, oke, kita lihat. Ini udah tahu ya berarti ya. Kan berarti ini 7 kali menang. Terus 2 kali seri dan 3 kali kalah. Oke. Cara untuk menghitung poinnya gimana? Tadi kalau menang dapat poin berapa? 3. 3. Oke, berarti cara menghitung poinnya tinggal 7 dikalikan dengan 3. 3. Hasilnya 21. 21. Oke. Terus seri poinnya berapa? 1. 1. 1. Oke, seri. Itu mainnya berapa kali? 2. 2 kali. Berarti 2 kali 1. Sama dengan 2. Oke. Terus kalah dapat poin berapa tadi? Negatif 1. Negatif 1. Oke, negatif 1. Oke. Tapi mainnya 3 kali ya. Nah, berarti 3 kali negatif 1. Salah mencet. Oke, seperti ini. Nah, hasilnya berapa? Negatif 3. Negatif 3. Betul. Nah, tinggal dijumlahkan. Hasilnya berapa kalau dijumlahkan? 20. 21. 20. 20. Ya. Yang kurang negatif 3. Oke. Hasilnya 20. Berarti yang benar itu ada 2 jawaban sebenarnya ya. Jadi yang 2 pernyataan yang benar ya berarti ada 2. Kesebelasan A mengalami 3 kali kekalahan, dan yang kedua jawaban yang benar total skor yang diperoleh itu sebesar 20 poin. Seperti itu ya. Cara menjawabnya kayak gitu. Untuk nomor
2. Oke, kemudian lanjut ke nomor 3. Nomor 3 seperti apa tuh kira-kira? Saya bacakan. Kakak mempunyai 29 kardus permen. Setiap kardus berisi 12 butir. Permen itu akan dibagikan kepada 12 temannya, sama banyak. Manakah pernyataan yang benar? Nah, ini kita cek lagi seperti tadi. Oke. A dan D. A dan D. A. Atau D. A. Atau yang lain, atau ada yang mau jawab yang lain gitu. A dan D. A dan D. Oke. A. Oke, kita coba cek ya. Oke, jadi kan kakak nih ya, kakak punya permen gitu ya, punya 29 kardus permen. Setiap itunya, setiap kardus 12 permen, 12 butir. Ya itu. Nah, berarti untuk jumlah total permen kakak itu kan berarti tinggal di apa? Dikalikan gitu ya. Jadi tinggal dikalikan aja total permen kakak itu. Jadi ini 29. Nah, per kardus ya, kardus dikali satu isi kardus itu kan 12, jadi 12. Hasilnya tadi yang benar berapa? 348. Oke. 8. Oke. Nah, ini tinggal tadi kan mau dibagikan nih ke 12 temannya. 12 temannya sama banyak. Ya berarti tinggal hasil tadi, ya, total yang tadi dibagi dengan 12 sesuai dengan jumlah temannya gitu ya. Jadi tinggal 348 dibagi ya, dibagi. Jumlah temannya tadi 12 ya, berarti dibagi 12. Hasilnya berapa? 29. 29. Ya. Sebenarnya itu tinggal ini ya sama ya totalnya. Tinggal tadi 29 kali 12 348, 348 bagi 12 ya, otomatis hasilnya 29. Seperti itu. Jadi jawabannya ada 2 ya. Oke. Itu. Oke, lanjut ke nomor. Oh ya, yang nomor 2, yang nomor 2 room 2. Taman mempunyai kotak pensil. Setiap kotak berisi 12 batang pensil. Rudy meminta 3 batang pensil untuk belajar menggambar. Sisa pensil dibagikan kepada 9 anak di kampungnya. 5. Sama banyak berapa batang pensilnya? 5. Nah, jadi udah dibagikan ya barusan ya. Jadi yang ditanyakan adalah berapa batang pensil yang akan diterima setiap anak. Oke. Yang di room 2 bisa dilihat juga, bisa dicoba dikerjakan. Kira-kira berapa kalau itu? Coba dihitung dulu. 5. Berapa? 5. Berapa 5? Ya. 5. Oke, kita cek ya bareng-bareng ya. Oke, jadi kan paman itu punya 4 kotak. 4 kotak pensil ya. Setiap kotak berisi 12 pensil. Ini ya. Oke, berarti kita total dulu. Kita hitung dulu totalnya dapat berapa ya pensilnya. Jadi total pensil atau jumlah pensilnya paman itu berapa gitu kan. Jadi tinggal 4 dikalikan 12. Hasilnya 12 berapa? 48. 8. Oke, 48. Nah, kemudian kan tadi si Rudy minta 3.
Nah, karena dia meminta berarti pamennya kan ngasih gitu ya. Jadi tinggal 48. Nah, 48-nya dikurangi dengan 3 yang tadi. Yang tadi diminta sama Rudi gitu kan. Jadi sisanya 45. 45. Ya. Tadi kan mau dibagikan ke 9 anak tuh biar dapat semua gitu ya, diterima setiap anak. Ya, tinggal dibagi 45 dibagi dengan 9 karena tadi kan mau dibagi dengan 9 anak. Nah, di kampung pamannya tadi gitu kan. Oke, berarti tinggal 45 bagi 9 berapa? 5. Oke, 5. Ya, seperti itu ya. Kalau cara menjawabnya mungkin itu dulu dari kakak dan dilanjut sama Kak Ulfa ya. Jadi intinya lebih apa ya, perlu diteliti lagi ya tiap jawabannya gitu ya. Jadi memang untuk soal yang namanya soal cerita memang kita harus membacanya benar-benar karena namanya mungkin ada 99 yang sekiranya kita nggak tahu gitu ya, atau kita kelupaan untuk menghitung seperti itu. Oke, sudah paham semua ya soal ceritanya. Oke, yang selanjutnya Ibu punya tugas untuk kalian kerjakan. Kalian kerjakan dari nomor 6 hingga nomor 10. Nah, nanti tugasnya dikirimkan ke Ibu. Tahu kan nomor WhatsApp-nya yang Ya, Bu kemarin? Ulfa. Oke. Ya, tahu. Yang Udah paham kan tugasnya? Oke. Saya kembalikan ke Pak Rohmati. Oke, karena Pak Rohmati sedang ada rapat, kita akhiri saja. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh, Pak Rohmatinya sudah kembali. Sembarang sih. Oke, nggak apa-apa. Ya, terima kasih Kak Ulfa sama Kak Bayu sudah membantu dalam pembelajaran kali ini. Sudah paham ya dengan yang dihasilkan oleh Kak Ulfa dan Kak Bayu ya. Sudah. Ini saya stop dulu rekamannya.